Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Novriatul Hoiro. Saya dari kelompok 2 NIM 2321040300012. Di sini saya akan membahas tentang fonetik, fonem, bunyi, dan alofon. Pembahasan yang pertama yaitu fonetik. Apa sih fonetik itu? Fonetik adalah bagian terkecil dari linguistik, yaitu mengkaji tentang bunyi bahasa. Mengkaji suatu bahasa tidak dianggap lengkap dengan hanya mempelajari morfem, kata, dan frase tanpa mengetahui bunyi kalimat bahasa. Istilah fonetik berasal dari bahasa Inggris, yaitu phonetics, yang artinya ilmu yang mengkaji bunyi-bunyi tanpa memperhatikan fungsi untuk membedakan arti. Berdasarkan sudut pandang bunyi bahasa, fonetik dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama fonetik artikulatoris, yang kedua fonetik akustik, dan yang ketiga fonetik auditoris. Apa sih fonetik artikulatoris itu? Fonetik artikulatoris adalah merupakan bagaimana mekanisme alat-alat bicara bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Dengan kata lain, pembahasan fonetik artikulatoris berkaitan dengan alat ucap manusia, karakter tiap alat ucap, dan peranannya dalam menghasilkan bunyi bahasa. Tentunya kita dapat menghasilkan bunyi-bunyi lain juga dapat dengan alat-alat itu seperti kita berteriak, bernyanyi, batuk, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu fonetik akustik. Fonetik akustik yaitu fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan bunyi bahasa berdasar pada aspek-aspek fisiknya sebagai getaran udara. Bunyi bahasa dikaji frekuensi getarannya, amplitudo, intensitas, serta timbrenya. Fonetik akustis erat hubungannya dengan fisika atau merupakan ilmu antardisiplin antara linguistik dan fisika. Fonetik akustis berfungsi praktis seperti dalam pembuatan telepon, rekaman piringan hitam, kaset recorder. Yang ketiga yaitu fonetik auditoris. Fonetik auditoris yaitu fonetik yang mengkaji dan mendeskripsikan cara mekanisme pendengaran penerimaan bunyi-bunyi bahasa sebagai getaran udara. Fonetik auditoris ini sebagian besar termasuk pada bidang neurologi atau bidang kedokteran, atau merupakan ilmu antardisiplin antara linguistik dan kedokteran. Hubungan ketiga fonetik tersebut dapat dilihat dalam fonetik auditoris ini. Sebagian besar termasuk pada bidang neurologi, atau merupakan ilmu antardisiplin antara linguistik dan kedokteran. Ada sebuah pendekatan ketika kita menganalisis bunyi bahasa. Pendekatan tersebut disebut pendekatan parametris. Pendekatan ini memandang ucapan sebagai sistem fisiologis tunggal yang variabel-variabel artikulasinya berada dalam saluran bunyi yang terus berubah dan saling melengkapi. Pembahasan yang kedua yaitu fonem. Istilah fonem berasal dari bahasa Inggris, yaitu phoneme. Dalam ilmu bunyi bahasa Arab banyak sekali istilah mengenai fonem ini seperti sautin, saut, saut mujarrad, sautiyah, mutasawut, fonemiyah, alfat. Akan tetapi istilah yang lebih populernya yaitu fonem karena banyak digunakannya dalam tulisan dan yang paling disukai oleh para ulama ahli bunyi. Definisi mengenai fonem ini sangatlah banyak dan bervariasi, akan tetapi berikut ini titik temu mengenai definisi fonem yang disepakati oleh para ulama. Dan definisi ini juga merupakan definisi yang paling populer, bahwasanya fonem adalah unit terkecil bunyi yang mampu membedakan makna dalam sebuah kata. Seperti contoh di situ ada qalbun sama kalbun. Kalimat pertama yang diawali dengan huruf qaf dan kalimat kedua yang diawali dengan huruf kaf. Qalbun yang berarti hati dan kalbun yang berarti anjing. Mereka sama-sama berdekatan hurufnya tetapi beda pelafalan, beda tulisan, yaitu beda arti.
Pembahasan yang ketiga yaitu bunyi. Deskripsi bunyi bahasa Arab terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, tempat keluarnya bunyi atau yang sering kita sebut dengan mahraj. Dan yang kedua, cara keluar udara ketika mengucapkan bunyi. Yang ketiga, keadaan vital suara ketika mengucapkan bunyi. Dan yang keempat, keadaan ujung lisan ketika mengucapkan bunyi. Contohnya seperti huruf fa. Kelompok ini terdapat satu bunyi saja, yaitu fa. Dalam pelafalan bunyi fa, bibir bawah mengikuti gigi atas dan dilafalkan huruf fa tersebut dengan mempertemukan bibir bawah pada gigi atas. Dan pembahasan yang terakhir yaitu alofon. Apa sih alofon itu? Alofon adalah pembedaan realisasi dalam melafalkan fonem karena posisi yang berbeda dalam kata. Alofon ada di awal, di tengah, dan di akhir. Bunyi alofon adalah bunyi yang terpengaruh dari bunyi yang lain. Contohnya, bentuk fonemnya ialah huruf nun. Naumun berarti nunnya itu di depan. Naumun, nah di depan. Yanqolibu, nunnya di tengah. Al-alamina, nunnya di akhir. Itu bentuk alofon di awal, tengah, dan di akhir. Namanya alofon. Terus contoh dari bahasa Indonesia seperti bentuk fonem yang berhuruf B. Huruf B di awal yaitu contohnya besar, B-nya di awal. Yang huruf B-nya di tengah yaitu kabel. Huruf B-nya di akhir yaitu jawab. Itu kan B-nya di akhir. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan mungkin ada kekeliruan dalam pembahasan saya ini, mohon dimaafkan. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.